Iraha di kebun. Gerak. Pengguna upacara tiba di tempat upacara. Barisan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan kepada belum sampai tadi kemana. penghormatan kepada pembina upacara. Kalau ada, bina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara. Saudara bendera Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024. Siap laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berapa kemenang? Pasti 17 nanti habisnya aneh. Kena marah nih bang, kayak ada yang di YouTube. Belum lagi. Ada. Merah putih. Hormat. Gerak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jaga! Gerak! Ini yang keringatan tukang fotonya. Mengharumkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita dan mengincar kita, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan diri kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kepentingan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua bagi kita. Selamat pagi. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Wede Dongtian, salam kebajikan. Sebelum saya membacakan pidato dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, saya informasikan bahwasanya Kepala Kantor kita lagi bertugas mendampingi jemaah haji Pontianak ke Batam. Beliau meminta saya untuk menjadi pembina upacara pada pagi hari ini. Berikut saya akan bacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Saudara dan saudariku sebangsa dan setanah air. Pada hari ini, tanggal 1 2024, kita memperingati hari lahir Pancasila. Hari ketika Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan, Bapak pendiri bangsa, pertama kali memperkenalkan Pancasila melalui pidatonya pada tahun 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 ini mengambil tema Pancasila sebagai satu bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat. Masuk kita sebagai bangsa yang majemuk, Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya menjadi bintang yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita dan pendirian negara. Keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong. Keberagaman yang ada merupakan berkat yang dirajut dalam identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Dalam momentum yang sangat bersejarah ini, saya mengajak komponen bangsa dimanapun berada untuk bahu-bahu membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai media statis, Pancasila terbukti mampu mempertahankan kita dalam menghadapi beragam gelombang tantangan dan ujian sejarah. Sehingga sampai saat ini, Indonesia tetap berdiri kokoh dan tangguh sebagai bangsa yang besar. Sedangkan dalam Islam dinamis, Pancasila merupakan bintang penuntun yang membawa Indonesia pada depan kemajuan dan kemakmuran di era globalisasi teknologi dan informasi sekarang ini. Pancasila harus senantiasa kita jiwai dan kita pedomani agar menjadi ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia.
Selain regulasi yang berlandaskan pada semangat dan jiwa Pancasila, kita juga perlu melihat keteladanan yang tercermin dari etika, integritas, dan karakter pada pemimpin dan rakyat Indonesia. Perkembangan situasi global dan yang ditandai kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan. Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini yang ditandai dengan masifnya penggunaan teknologi dan ponsel pintar atau kita kenal dengan smartphone. Dalam mengakses informasi melalui beragam media harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih dari itu, saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk mengatasnamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan nilai milenial dan Gen Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa. Dengan semangat Pancasila yang kuat, saya yakin seluruh tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia akan dapat kita atasi. Terlebih di tengah krisis global yang terjadi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Keberhasilan tersebut tentu merupakan sumbangsih gotong royong seluruh anak bangsa dan dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasar. Kita juga patut bersyukur dan bangga bahwa bangsa Indonesia telah terbukti menjadi bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara. Kita harus bersyukur dan bangga telah melewati pemilihan umum yang demokratis secara aman dan damai demi tegaknya kedaulatan rakyat, konstitusi serta persatuan dan kesatuan bangsa. Mengakhiri pidato ini, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama bergotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengalaman nilai-nilai Pancasila. Semoga kita semua harus terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Pancasila. Tertanda Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Pembacaan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami mohon dengan rahmat-Mu yang meliputi segala sesuatu, dengan tangan menengadah keharibaan pengusaha, dengan hati dan pikiran menunjuk sisi penuh kerendahan. Bila kami rasa syukur atas nikmat-Mu yang tiada batas, hidupnya berbangsa, berbalut cinta kasih dan sayang. Ya Allah yang Maha Agung,
Kami bermohon dengan kemuliaan-Mu yang membimbing segala sesuatu. 1 Juli 1945, Engkau bimbing hamba-hamba pilihan-Mu dengan kesimpulan bersama. Duduk penuh cinta, berdiri tegak, bersuara, merumuskan cara, menjaga Nusantara. Bimbinglah kami ya Allah dengan cara yang sama, merawat anugerah Pancasila, dan telah kami untuk tetap berdiri tegak membela Indonesia. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami berharap dengan kekuatan-Mu yang tak tertanding. Berilah kami ketabahan, kokoh menjaga kemanusiaan dalam sejarah. Bimbinglah kami dalam menjaga setiap jengkal tanah Indonesia. Ajarkan hati dan langkah kami berlaku adil untuk semua tanpa berbeda-bedakan. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami berharap dengan kuasa-Mu yang meliputi seluruh semesta. Hindarkan negeri kami dari kezaliman, ketidakadilan, ketidakberadaban dan perpecahan. Jauhkan dari kiri saling curiga, saling fitnah, beban dan pernikahan. Berikan hati kami dalam persaudaraan sepanjang zaman, sebagaimana tokoh bangsa telah mengajarkan keseladanan. Ya Allah yang Maha Pengatur karunia, berkahilah kami agar kami tetap mencintai Indonesia tanpa henti, sehingga kami mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab-Mu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Penghormatan kepada penerima upacara. Pemohon upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara serta barisan dibuka.